Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Amanda Sawitri Ramadhani dari kelas 2B Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya memilih tema yaitu tentang kelahiran dan perkembangan sains dalam sejarah Islam. Perkembangan sains dalam dunia Islam itu merupakan hal yang perlu untuk kita ketahui. Mengapa demikian? Karena ilmu sains itu merupakan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, awal mula kemunculan dan perkembangan ilmu sains dalam sejarah Islam yaitu beriringan dengan ekspansi Islam itu sendiri. Pada abad ke-8 sampai dengan abad 12 Masehi itu merupakan masa keemasan bagi umat Islam. Masa di mana ilmu pengetahuan dan peradaban Islam itu berkembang sangat pesat dan mencapai puncaknya. Nah, pada masa ini bermunculan para tokoh-tokoh ilmuwan yang sangat cerdas, aktif, dan handal. Nah, di sini saya akan menyajikan satu tokoh ilmuwan yaitu Al-Kindi. Dimana seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa Al-Kindi merupakan seorang filsuf pertama dalam sejarah peradaban Islam. Teman-teman pasti penasaran kan bagaimana sih tokoh Al-Kindi, siapa sih dia, bagaimana sih riwayat pendidikannya, dan apa saja sih karya-karyanya. Nah, di dalam video ini saya akan menyajikan itu semua. Jadi teman-teman jangan lewatkan video ini ya, tonton sampai habis dan simak baik-baik. Mari kita mulai. Al-Kindi merupakan seorang filsuf besar pertama Arab dan Islam. Nama lengkap Al-Kindi adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin Sabbah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Ash'ad bin Qais Al-Kindi. Nama Al-Kindi berasal dari nama salah satu suku Arab yang besar sebelum Islam, yaitu suku Kindah. Al-Kindi dilahirkan di Kufah sekitar tahun 185 Hijriah atau sekitar 801 Masehi. Ia berasal dari sebuah keluarga pejabat, kaya, dan terhormat. Ayahnya bernama Ibnu Al-Sabbah. Sang ayah pernah menduduki jabatan gubernur Kufah pada era kepemimpinan Al-Mahdi dan Harun ar-Rasyid. Ayahnya meninggal ketika ia masih kanak-kanak, namun ia masih tetap memperoleh kesempatan untuk menuntut ilmu dengan baik. Kakeknya, Ash'ad bin Qais, dikenal sebagai salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Bila ditelusuri nasabnya, Al-Kindi merupakan keturunan Ya'rib bin Qotan yang berasal dari daerah Arab bagian selatan dan dikenal sebagai raja di wilayah Kindah. Al-Kindi hidup di era kejayaan Islam Baghdad di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Tak kurang dari 5 periode khalifah dilaluinya, yakni Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasik, dan Mutawakil. Mengenai riwayat pendidikannya, pendidikan Al-Kindi dimulai dari lingkungan keluarga. Yang pertama-tama diberikan padanya adalah membaca Al-Quran, menulis, dan berhitung. Pada masa kecilnya, Al-Kindi sempat merasakan masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid yang terkenal sangat memperhatikan dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan bagi kaum muslim. Ia pun banyak mempelajari sastra, agama, dan menerjemahkan beberapa buku Yunani di dalam bahasa Syria kuno ke dalam bahasa Arab. Sebelum kepindahannya ke kota Basrah untuk menuntut ilmu lebih banyak lagi, Al-Kindi telah menunjukkan kecakapannya dan minatnya yang amat besar terhadap ilmu pengetahuan serta ketekunannya belajar sejak kecil. Pendidikan Al-Kindi pun berlanjut ke kota Baghdad. Di kota ini, pengetahuan Al-Kindi pun mengalami kemajuan. Bahkan ia termasuk pelopor pemikiran Islam dan penerjemah buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Bermacam-macam ilmu telah dikajinya termasuk filsafat. Walaupun pada masa-masa itu penuh bertentangan agama dan mazhab yang dibanjiri oleh paham golongan Mu'tazilah serta ajaran-ajaran Syiah. Di kota Baghdad, ia diperlakukan dengan baik oleh Al-Ma'mun dan saudara laki-lakinya Al-Muqtasim. Dan sampai akhirnya, Al-Kindi mendapatkan posisi penting sebagai guru tabib kerajaan. Bahkan ia dipercaya Muqtasim untuk mendidik anaknya yaitu Ahmad. Masa-masa yang penuh dengan dinamika politik dan intelektual serta puncak kejayaan Daulah Abbasiyah
dalam bidang militer dan politik. Suasana tersebut sangat kondusif bagi Al-Kindi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan filsafatnya. Sepanjang hidup Al-Kindi, Al-Kindi telah dianggap sebagai ahli falsafah Muslim dan paling agung. Berkat kejeliannya dalam menggeluti ilmu filsafat, maka nama-nama hebat seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina merujuk kepada hasil karya beliau. Pendekatannya dalam bidang falsafah bukanlah hasil pemikiran yang asal, tetapi merangkumi penulisan Aristoteles dan Plato. Walau bagaimanapun hasil kerjanya amat penting karena beliau memperkenalkan dan menyebarkan falsafah Yunani di kalangan cendekiawan Islam. Sangat banyak hasil dari karya Al-Kindi. Hal ini dikarenakan Al-Kindi merupakan ilmuwan yang kaya dan sangat cinta pada pengetahuan yang menghasilkan banyak sekali karya-karya. Adapun karya-karya dari Al-Kindi yaitu, nah ini dia karya-karya Al-Kindi di bidang filsafat. Nah selanjutnya yaitu karya-karya Al-Kindi di bidang astronomi, yaitu nah ini merupakan karya-karya Al-Kindi di bidang astronomi. Selanjutnya yaitu di bidang ilmu pengobatan. Karya-karyanya yaitu, nah ini dia karya-karya Al-Kindi di bidang ilmu pengobatan. Nah selanjutnya yaitu karya-karya Al-Kindi di bidang ilmu hitung dan logika. Adapun karya-karyanya yaitu, nah ini dia karya-karya Al-Kindi di bidang ilmu hitung dan logika. Nah itu tadi penjelasan dari saya mengenai Al-Kindi. Nah semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua, dan saya pribadi mohon maaf untuk segala kesalahan saya. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you. Break it down, bring it back, make it clap. I got